Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Fedy Mahendra, dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu lelang dan hal-hal apa yang berkaitan dengan lelang. Check this out. Kita akan membahas pengertian dari lelang. Apa yang dimaksud dengan lelang? Lelang adalah sebuah istilah yang berasal dari Belanda yang memiliki pengertian atau bahasa Belandanya adalah open bar verkoping, yang berarti penjualan di muka umum. Menurut KBBI sendiri, lelang berarti penjualan di depan orang banyak, dan melelang adalah salah satu cara penjualan barang atau objek yang dijual melalui lelang. Dan pernyataan yang saya buat atau pernyataan yang saya katakan memiliki landasan hukum, yaitu pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK/06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah asas-asas lelang. Asas-asas lelang ada 6. Yang pertama yang akan saya bahas adalah asas keterbukaan, di mana asas ini menghendaki bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak untuk mengetahui rencana lelang tersebut agar memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang tersebut. Dan asas ini menghendaki untuk menghindari praktik persaingan yang buruk. Yang kedua adalah asas persaingan, di mana asas ini menekankan bahwa setiap peserta memiliki kesamaan, di mana untuk melakukan penawaran tertinggi atau hanya sekedar melampaui sedikit dari nilai limit. Yang ketiga adalah asas keadilan, di mana asas keadilan ini menegaskan bahwa pejabat lelang harus memiliki rasa keadilan secara proporsional. Tidak ada kecondongan kepada penjual dan tidak ada kecondongan pada pembeli. Yang selanjutnya adalah asas kepastian hukum. Untuk menjamin adanya perlindungan hukum tentang lelang itu sendiri, maka pejabat lelang diharuskan untuk membuat apa yang dimaksud dengan risalah lelang. Dan selanjutnya adalah asas efisiensi. Pengertian dari asas efisiensi ini adalah lelang itu sendiri dilakukan sangat efisien dan cepat, karena dilakukan pada waktu yang sama, pada waktu dan tempat yang sama, dan di akhir pelaksanaan lelang tersebut akan ada penetapan bagi pemenang lelang tersebut, yang kemudian adalah asas akuntabilitas, di mana asas ini ditujukan untuk pejabat lelang yang mengurusi tentang bagaimana administrasi lelang dan pengelolaan uang jaminan lelang. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah peran lelang dalam perekonomian. Yang pertama, lelang memberikan harga yang pasti terhadap suatu barang. Yang kedua, lelang memberikan jawaban atas kepemilikan barang tersebut. Yang ketiga, harga yang terbentuk dalam lelang dapat menjadi barometer untuk sektor perekonomian tertentu. Lelang sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, lelang eksekusi, dan yang kedua, lelang non-eksekusi. Lelang non-eksekusi terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, lelang non-eksekusi wajib, dan yang kedua, lelang non-eksekusi sukarela. Pengertian dari lelang non-eksekusi sukarela adalah lelang yang dilakukan atas permintaan atau permohonan dari perorangan dan bisa juga dari perusahaan yang menginginkan barang tersebut untuk dilelang. Dan lelang ini dipimpin oleh pejabat lelang. Pejabat lelang itu sendiri adalah pegawai negeri, selain pejabat lelang kelas 1 yang memiliki tugas tambahan sebagai pejabat lelang, sesuai dengan pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK.06/2016. Yang saya akan bahas selanjutnya adalah hak-hak pejabat lelang.
Yang pertama, menganalisis data. Dan yang kedua, menegur atau bahkan bisa mengeluarkan peserta lelang yang tidak mengikuti tata tertib lelang. Yang ketiga, dapat menolak pelaksanaan lelang karena pejabat lelang kurang yakin akan keformalan atau kebetulan tentang persyaratan yang telah diajukan. Yang keempat adalah melihat barang yang dilelang. Yang kelima, meminta bantuan kepada keamanan jika itu diperlukan. Yang selanjutnya adalah mengesahkan pembelian lelang. Dan selanjutnya bisa membatalkan pembelian lelang ketika pemenang lelang tersebut melakukan bahan prestasi. Dan apa yang dimaksud dengan bahan prestasi itu? Bahan prestasi adalah ketika seseorang pemenang lelang itu menipu. Ya, menipu. Karena ketika sudah ditentukan jangka waktu membayar dan ketika jatuh tempo membayar itu, si pemenang lelang tadi tidak melakukan transaksi yang seharusnya dia lakukan. Dan yang selanjutnya saya akan bahas adalah persyaratan lelang. Yang pertama, identitas penjual, hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan dan lelang tersebut. Yang selanjutnya adalah lokasi. Baik, lokasi ini khusus untuk barang yang tidak bergerak. Dan selanjutnya adalah spesifikasi barang. Spesifikasi barang ini khusus untuk barang-barang bergerak. Kemudian jaminan penawaran lelang, nilai limit lelang, kemudian cara penawaran lelang, dan selanjutnya jangka waktu pembayaran oleh pemenang lelang atau jangka waktu pembayaran oleh pembeli. Yang saya akan bahas selanjutnya di sini adalah alur daripada proses lelang kelas 2. Yang pertama adalah pralelang. Kegiatan pertama yang dilakukan pralelang ini adalah yang pertama, pengajuan permohonan lelang. Yang kedua, pengumuman waktu dan tempat lelang. Yang ketiga, pengajuan SKT. Dan yang keempat adalah penentuan nilai jaminan. Setelah pralelang, yang kedua adalah dilaksanakannya lelang tersebut. Yang pertama, ketika dilaksanakan pelaksanaan lelang harus melaksanakan penentuan nilai limit. Yang kedua, pembatalan sebelum lelang. Yang ketiga, pembuatan risalah lelang. Yang keempat, pembacaan risalah lelang. Dan yang kelima adalah pemandu lelang. Pemandu lelang bisa dilaksanakan oleh pejabat lelang itu tersendiri atau pejabat lelang memiliki asisten untuk memandu lelang tersebut. Dan yang ketiga adalah pasca lelang. Yang pertama harus dilakukan setelah lelang itu dilaksanakan adalah penandatanganan risalah lelang. Yang kedua adalah pembayaran pajak. Dan yang ketiga adalah penyerahan hasil bersih lelang. Dan keempat, pembuatan salinan dari risalah lelang tersebut. Dan yang terakhir adalah penata usahaan lelang. Itu sekiranya yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.